Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan yang beranggotakan saya sendiri Fadal Muhammad Imbang. Lalu ada rekan saya Naufal Azriel Zainuari, Zidan Yoga Pratama, Pratama Aminuddin, dan Elnisi Hamasia. Di sini kami akan berdiskusi mengenai soal tentang persamaan diferensial dengan mata kuliah PSWK. Soalnya sendiri yaitu diberikan sebuah sistem persamaan diferensial yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Yang dimana D kuadrat per DT kuadrat dikali YT ditambah 5 kali D per DT YT ditambah 4 YT sama dengan D per DT XT. Untuk yang soal A, disuruhkan untuk menggambarkan realisasi sistem dengan integrator, yang dimana yang pertama itu kita harus mendefinisikan variabelnya, yang dimana Y1T itu sebagai YT, Y2T sebagai D per DT YT sama dengan D Y1 per DT sama dengan Y2. Lalu ada D kuadrat per DT kuadrat kali YT sama dengan D kuadrat per DT. Lalu untuk langkah kedua, kita mengubah ke bentuk integrator, yaitu DY kuadrat per DT sama dengan D per DT kali XT kurang 5Y kuadrat kurang 4Y1. Yang dimana Y1-nya sendiri yaitu integral dari dxt per dt dikurang 5y2 kurang 4y1 dt dan y1-nya yaitu integral y2t. Dan untuk gambarnya seperti ini untuk gambar integratornya. Lanjut untuk soal ke B. Soal B merupakan Untuk yang B. tentukan responsif frekuensi dari H dalam kurung J omega. Pertama, dari persamaan berikut, kita ubah nilai T, substitusikan nilai T menjadi J omega, sehingga mendapatkan nilai J omega kuadrat dikali Y dalam kurung J omega ditambah 5J omega dikali YJ omega plus 4Y J omega sama dengan J omega dikali X J omega. Lalu kita keluarkan nilai Y sehingga menjadi Y dalam kurung J omega dikali J omega kuadrat ditambah 5J omega ditambah 4 sama dengan J omega dikali X J omega. Sehingga kita mendapatkan nilai hasil dari X J omega sama dengan YJ omega dalam kurung J omega kuadrat ditambah 5J omega ditambah 4 per J omega. Lalu nilai dari HJ omega sama dengan YJ omega per XJ omega. Di mana nilai X kita ganti dengan hasil yang tadi, sehingga mendapatkan hasil J omega per J omega kuadrat ditambah 5, sehingga menghasilkan nilai J omega per J omega kuadrat ditambah 5J omega per Y, atau sama dengan J omega per min omega ditambah 5J omega tambah 4. Selanjutnya boleh ke soal yang C. Oke, selanjutnya menentukan solusi homogen dari sistem diferensial, yaitu mencari R1-nya, yaitu dengan cara kita cari epsilon 2 epsilon K sama dengan 0, A, K, terus kali R pangkat K sama dengan 0. Lalu A0 kali R pangkat 0 ditambah dengan A1 dikali R pangkat 1 ditambah dengan A2 dikali dengan R2 sama dengan 0. Lalu 4R pangkat 0 tambah 5R pangkat 1 ditambah R kuadrat sama dengan 0. Lalu didapatkan yaitu R kuadrat ditambah 5R ditambah 4 sama dengan 0. Hasilnya yaitu R tambah 1 dan R tambah 4. Lalu diperoleh R1-nya sama dengan min 1 dan R2-nya min 4. Lalu solusi homogennya menjadi Y pangkat H kali T sama dengan 2 epsilon I sama dengan 1 CI E pangkat R1T sama dengan C1 kali E pangkat R1 kali T tambah C2 E di pangkat R2 kali T sama dengan C1 E pangkat min
min 1 ditambah C2 E pangkat min 4T. Lalu selanjutnya soal nomor D. Oke, untuk soal nomor D, di sini menentukan solusi partikular sistem jika diberi masukan XT sama dengan cos T. Di sini kita tulis dulu untuk persamaannya, yaitu D kuadrat per DT kuadrat YT ditambah 5D per DT YT ditambah 4YT sama dengan D per DT XT. Di sini kita masukin untuk masukannya XT sama dengan cos T, maka D per DT XT sama dengan D per DT cos T. Atau turunan dari cos T itu sendiri yaitu min sin T. Selanjutnya di sini untuk YP atau solusi partikularnya itu berupa A cos T ditambah B sin T. Lalu turunan pertama dari solusi partikular yaitu min A sin T ditambah B cos T. Turunan kedua untuk solusi partikularnya yaitu min A cos T min B sin T. Di sini kita mencari solusi partikularnya hingga sampai turunan kedua dikarenakan persamaan awal kita tadi adalah D kuadrat per DT kuadrat YT. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusi ke persamaan awal untuk nilai YP double aksen T. Kita substitusi juga untuk nilai YP aksen, yaitu yang dikalikan dengan 5, terus nanti ditambahkan 4 dikali dengan YP. Untuk hasilnya sendiri, itu diperoleh menjadi min A cos T min B sin T min 5A sin T ditambah 5B cos T ditambah 4A cos T ditambah 4B sin T sama dengan min sin T. Lalu sini kita akan menggabungkan sesama cos dan sesama sin, yaitu menjadi min A ditambah 5B ditambah 4A dikali cos T, kemudian ditambah buka kurung min B min 5A tambah 4B dikalikan sin T sama dengan min sin T. Di sini kita sederhanakan lagi menjadi 3A ditambah 5B dikali cos T ditambah min 5A ditambah 3B dikali sin T sama dengan min sin T. Maka diperoleh 3A tambah 5B sama dengan 0 dan min 5A ditambah 3B sama dengan min 1. Di sini kita akan membuat persamaan ini lalu kita substitusikan untuk nilai B-nya ke persamaan 1. Maka didapatlah untuk nilai A-nya itu sebesar 5/34. Selanjutnya, karena nilai A-nya sudah dapat, maka kita bisa mencari nilai B-nya. Di sini kita masukin untuk nilai A-nya di persamaan B, min 1 ditambah 5A/3, yaitu B sama dengan min 1 ditambah 5 dikali 5/34 dibagi 3. Maka hasil akhirnya didapat menjadi min 3/34. Dari proses substitusi persamaan 1 dan 2 tadi, diperolehlah nilai A sama dengan 5/34 dan B sama dengan min 3/34. Sehingga solusi partikular YP T A cos T ditambah B sin T dapat ditulis menjadi YPT sama dengan 5/34 cos T dikurang 3/34 sin T. Oke, selanjutnya pada soal ini disuruh untuk menentukan solusi komplit sistem jika diketahui Y0 min sama dengan 0 dan D per DT YT T sama dengan 0 itu sama dengan 0. Nah, untuk menentukan solusi komplit ini didapatkan setelah menentukan solusi homogen dan juga solusi partikular. Maka bentuk persamaannya akan menjadi YT sama dengan YHT ditambah YPT, maka menjadi C1 E pangkat min T ditambah C2 E pangkat min 4T ditambah 5/34 cos T min 3/34 sin T. Nah, untuk Y0 itu kita akan mengganti seluruh nilai 0 yang ada di bentuk persamaannya, maka akan menjadi C1 E pangkat min 0 ditambah C2 E pangkat min 4 dikali dengan 0 ditambah 5/34 cos 0 dikurang 3/34 sin 0. Maka hasilnya akan menjadi C1 plus C2 ditambah 5/34 dikurang 0. Maka bentuk C1 akan menjadi min C2 dikurang min 5/34. Selanjutnya untuk D per DT YT itu kita akan mengganti juga nilainya menjadi 0.
maka karena D per DT ini adalah turunan, maka bentuknya akan menjadi min C1 E pangkat min 0 dikurang min 4 C2 E pangkat min 4 dikali dengan 0 ditambah min 5 3 per 4 sin 0 dikurang 3 per 4 cos 0. Maka hasilnya akan menjadi 0 sama dengan min C1 min 4 C2 ditambah dengan 0 dikurang 3 per 4. 3 per 34. Maka menjadi C1 plus 4C2 sama dengan 3 per 34. Maka setelah kita menghitung atau dengan mensubstitusi nilai C2 akan kita dapatkan sebesar 1 per 51. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan nilai C2, kita akan mensubstitusikan nilai C2 tersebut ke dalam persamaan C1 yang sebelumnya telah dihitung, yaitu C1 sama dengan min C2 dikurang 5 per 34, maka menjadi min 1 per 51 dikurang 5 per 34. Maka menjadi min 2 per 102 dikurang 15 per 102. Hasilnya menjadi min 17 per 102. Maka nilai C1 didapatkan min 17 per 102. Maka solusi komplitnya itu adalah YT sama dengan min 17 per 102 E pangkat min T ditambah 1 per 51 E pangkat min 4T ditambah 5 per 34 cos T min 3 per 34 sin T. Oke, selanjutnya untuk soal F, ini menentukan persamaan dan gambar respon dari magnitud H, J, omega. Di sini untuk respon magnitudnya atau H, J, omeganya itu dapat dicari dengan rumus X, J, omega dibagi Y, J, omega. Di sini kita tinggal masukin untuk nilainya. Itu sama dengan J, omega dibagi J, omega kuadrat ditambah J omega tambah 4. Lalu untuk magnitudonya itu mutlak dari J omega dibagi mutlak dari akar ya. Akar dari J omega kuadrat ditambah 5 J omega ditambah 4. Lalu untuk hasilnya sendiri, untuk magnitudonya itu didapatkan omega dibagi akar dari 4 kurang omega kuadrat dikuadratin, lalu ditambah 25. Di sini dapat dilihat untuk analisisnya, itu untuk omega yang mendekati 0 atau lalu ada yang sama dengan tak hingga dan ada yang sama dengan 0. Di sini tinggal kita coba substitusi nilainya. Itu untuk yang sama dengan 0 atau mendekati 0 itu untuk magnitudonya sama dengan mutlak dari omega dibagi 4. Sedangkan yang untuk mendekati tak hingga itu hasilnya menjadi 1 dibagi omega. Lalu sedangkan untuk omega yang sama dengan 0 itu untuk magnitudonya sama dengan 0. Di sini kita dapat substitusi untuk nilainya ya, untuk nilai dari omeganya. Itu jika kita masukin 1 itu bernilai 0, 2 bernilai Sebentar, mungkin di sini kita sedikit diskusi ya. Kalau untuk tabelnya ini sedikit kesalahan penulisan. Jadi 0-nya itu untuk bernilai 0, sedangkan 1 itu di 0,175. Oke. Jadi ini ada mungkin kesalahan dalam penulisan. Jadi 16 ini sebenarnya nggak ada. Nilai 16 ini tuh untuk ke 15. Mungkin kalau ke 16 itu jika kita substitusi ke nilai yang ada di mutlak omega per akar 4 kurang omega kuadrat dikuadratkan plus 5 kuadrat, itu tuh mungkin hasilnya bisa lebih lagi gitu. Jadi untuk di sini ada kesalahan penulisan. Lalu untuk grafik mungkin aku sedikit jelasin ya. Mungkin nanti yang di G kamu jelasin. Untuk yang di grafiknya ini kami menggunain Python. Jadi untuk ngambil grafiknya agar lebih rapi juga, kami menggunain Python untuk meng-create dari grafiknya sendiri kayak gitu. Bisa dilanjut Kak F. Oke, sekarang kita lanjut ke soal G.
Di sini kita menentukan persamaan dan gambar dari respon fasa. Di sini untuk respon fasanya itu, untuk fungsinya itu, Hj omega itu sama dengan J omega dibagi J omega kuadrat ditambah 5J omega ditambah 4. Lalu di sini dapat dilihat untuk fasanya itu ditambah pi/2 radian atau 90 derajat. Lalu untuk fasa dari yang pembaginya itu bisa dicari menjadi 5 omega per 4 kurang omega kuadrat. Sehingga dapat dihitung untuk respon fasa totalnya itu arcus ya, bukan, ARG Hj omega itu sama dengan pi/2 dikurang arcus tangen dari 5 omega dibagi 4 kurang omega kuadrat. Lalu untuk analisisnya kurang lebih prosesnya sama dengan respon magnitud tadi. Sini kita akan mencari yang omeganya itu 0, kemudian 2, dan tak hingga. Lalu dapat dihitung lagi untuk nilai dari ARG Hj omega, itu untuk arcus tangennya tadi. Kita bisa substitusi nilainya, yaitu nilai si imajiner dan realnya. Maka dapat diperoleh untuk arcus tangennya itu sama dengan min omega kuadrat. Mungkin bisa ini dibantu itu tulisan terlalu kecil. Min omega kuadrat ditambah 4 Oke, per ditambah 4 per 5 omega. Lalu di sini dapat kita lihat untuk hasil akhirnya yang berupa grafik ya, visualisasinya. Itu bisa dilihat di bagian fasanya dan di bagian nilai omeganya. Yang dibuat juga melalui Python, sama seperti respon magnitud. Next. Mungkin untuk sekian dulu untuk sesi diskusi ataupun pemaparan dari soal yang diberikan pada mata kuliah PSWK. Lebih dan kurangnya dari pemaparan kelompok 5, kami mohon maaf. Semoga bisa dipahami untuk penjelasan-penjelasan di setiap poinnya. Mungkin saya wakili dari kelompok, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.